Saya Neri Dahliani dari SMA 6 Kota Bengkulu. Saya Rita Trijayanti dari SMA 9 Kota Bengkulu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu Yoli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yoli, sebelum kita mulai proses coaching kita hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nantinya dengan mengamati si coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait rubrik penilaian dalam observasi ini. Jadi agar Ibu juga tahu nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Dan juga saya berharapkan nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu Yoli ya Bu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami Bu? Iya, bisa. Baik Ibu, sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh bisa dibantu jawab Bu? Iya. Baik, pertanyaan pertama untuk Ibu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya Bu? Ya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Bu. Yang pertama nantinya mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Iya, baik Ibu. Dari kompetensi ini Ibu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifikasi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya Bu? Iya. Nanti untuk yang kompetisi spesifiknya adalah saya bisa nantinya menggali masalah dari coaching. Ya. Saya nanti sehingga dapat menemukan solusi yang tepat dalam permasalahannya yang ditemui. Iya, baik, benar sekali Ibu. Kunci utama dari kita sebagai coaching itu adalah bisa menggali banyak hal dari seorang coaching ya, seperti itu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir perihal indikator tercapaian. Kira-kira apa yang menjadi tolak ukur Ibu Yoli? Bagaimana atau apa yang ingin Ibu tuju dalam proses pencapaian nantinya? Jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu ya Bu, yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan alur Tirta secara rutin, kemudian saya bisa ini menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang beliau temui. Baik, semoga dengan indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan proses yaitu meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tercapai dengan maksimal ya Ibu Yoli. Kemudian setelah ini Ibu bisa mulai percakapan Ibu dengan si coaching. Nanti saya berharap proses percakapan Ibu nantinya berjalan dengan baik. Baik Ibu Yoli, untuk selanjutnya silakan Ibu Yoli melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yoli. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Hanya saja saya ini ada sedikit problem Bu Yoli. Apa itu kira-kira kalau bisa saya bantu? Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar? Iya. Kalau sekarang saya ada waktu luang. Waktu luang kira-kira kita duduk di mana nanti Bu? Saya ke ruangan Ibu saja Bu ya, boleh? Saya ingin menemukan Bu solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya menceritakannya dengan Ibu, saya akan mendapatkan gambaran yang perlu saya lakukan atau apa yang sebaiknya saya lakukan di hari berikutnya. Kira-kira kalau saya boleh tahu apa permasalahan itu? Jadi begini Bu ya,
ada beberapa siswa itu ketika saya sedang mengajar nampak seperti tidak semangat. Jadi ketika di jam pelajaran saya, anak-anak itu menaruh kepalanya di meja dengan kondisi lesu, capek, dan gerah. Mungkin juga dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini kan memang sangat panas, Bu. Nah, jadi setelah saya mendengar dari cerita dari Ibu tadi, permasalahan yang Ibu hadapi, nah jadi kira-kira penyebab dari permasalahan itu apa kira-kira, Bu? Nah, untuk menelusuri penyebabnya, itu saya sudah memanggil beberapa anak dari perwakilan kelas tersebut. Kemudian saya tanyai, kenapa dia tidak bersemangat dalam pelajaran saya. Terus dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Nah, jadi gini Bu ya. Jadi saya dari hasil pengamatan itu, saya tanyakan langsung kepada anak-anak tersebut. Dan mereka menjawab kalau mereka memang tidak suka dengan pelajaran biologi. Alasannya karena di sana membuat pusing, terlalu banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Latin. Nah, selain itu juga mereka memang tidak atau kurang memahami konsep dari materi tersebut, sehingga jadi daya tariknya itu memang tidak ada, Bu. Oh gitu ya, Bu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid tersebut, Bu? Di sini saya mengharapkan siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran saya seperti siswa lainnya dengan baik dan penuh semangat. Itu, Bu. Baik, kalau begitu ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira apa itu? Nah, dari berdasarkan pengamatan saya di sini mencoba menerapkan metode belajar, Bu, yang tadinya mungkin didominasi oleh saya yang penuh dengan ceramah, bercerita, mungkin membuat anak menjadi jenuh, bosan. Nah, saya variasikan dengan melakukan praktikum, kemudian memberikan ice breaking, kemudian mengganti variasinya mungkin dengan membawa anak ke lapangan supaya mereka bisa terjun langsung melihat kondisi lapangan yang ada. Ya. Jadi setelah melakukan metode tadi, kira-kira metode apa yang telah berhasilnya Ibu setelah lakukan tadi? Nah, untuk kedua metode tersebut itu saya lihat yang lebih berhasil adalah terjun langsung ke lapangan. Jadi anak-anak bisa merasakan atau apa ya istilahnya, melakukan langsung, menemukan langsung bagaimana sebenarnya biologi itu. Jadi benar-benar di sini pendidikan atau pembelajaran yang menuntun atau berpusat pada siswa. Ya, luar biasa. Ya, jadi ini dari metode kira-kira kalau di ranking kira-kira dari tingkat keberhasilan itu kalau 1 sampai 10 berapa itu? Kalau dari metode yang mau saya terapkan nanti itu saya akan memberi peringkat, menurut saya itu berada di sekitar peringkat 7 sampai 8. Kalau itu sudah bagus ya, Bu. 7 sampai 8. Nah, selanjutnya rencana apa yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang akan segera saya terapkan itu adalah pembelajaran yang bervariasi, Bu. Mulai dari saya akan menjelaskan persepsi dulu, kemudian saya akan menyebutkan tujuan pembelajarannya apa, nah kemudian diselingi dengan ice breaking. Nah, sehingga cara pembelajaran saya itu berpihak pada murid dan di sini murid merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam belajar. Ya, bagus ya, Bu. Baik, Bu, siapa yang bantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira siapa? Nah, di sini yang saya libatkan itu yang pertama sangat utama adalah kepala sekolah tentunya, Bu ya. Nah, kemudian adalah rekan sejawat, terutama yang serumpun dengan saya. Jadi sesama rekan biologi, saya akan mencoba sharing bagaimana metode pembelajaran yang baik, bagaimana mengatasi masalah anak yang seperti ini. Nah, kemudian tidak lupa juga dengan mengkomunikasikan dengan wali murid melalui WA group yang sudah saya buat. Ya. Terus ini kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya nanti? Saya rasa tidak membutuhkan waktu lama, hanya saja mungkin pencapaiannya yang butuh waktu lama, Bu ya. Karena seperti Ibu tahu kita tidak ada yang instan. Tidak instan ya, Bu, tidak betul. mudah, kan? Nah, terus kapan itu Ibu mulai merencanakan rencana ini, kira-kira kapan dilaksanakan?
Nah, sepertinya secepatnya Bu, Ya, agar siswa memperoleh haknya ya, sebagai peserta didik, ya. kemudian mereka juga mendapatkan pembelajaran yang baik dari sekolah. Jadi setelah Ibu melakukan bermacam langkah-langkah tadi, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk selanjutnya? Nah, saya akan konsisten belajar terus dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan mungkin saya akan mengikuti beberapa pelatihan atau webinar-webinar untuk lebih mengembangkan kompetensi saya juga Bu, sehingga kehadiran saya itu nanti dirindukan oleh siswa-siswa Amin, saya. amin ya Bu. Ya semoga saja Bu, ini apa yang dilakukan nanti berjalan lancar. Terus setelah kita panjang lebar Ibu menceritakan problem tadi, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekali, plong rasanya. Jadi unek-unek saya itu udah keluar Ya, semua. alhamdulillah ya Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Ibu kira-kira? Saya rasa cukup Bu. Cukup itu ya Iya. Bu. Ya. Saya juga senang ya Bu sudah berbagi. Saya juga sudah bisa mengambil ibaratkan ini makna dari itu, siapa tahu nanti saya juga mempunyai masalah seperti itu, nanti kan sudah bisa ini ya Bu. Saya juga terima kasih Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktunya mau mendengarkan cerita saya, kemudian mendengarkan unek-unek saya tanpa menghakimi saya dan menghadik saya tentunya di Terima sini. kasih sama-sama Bu Baik ya. Bu, terima kasih Bu ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coaching tadi ya Bu ya. Ya. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan saya. Tapi sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi dan apa indikator tercapaian dari proses coaching tadi Bu? Ya. Ketika saya melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan ya Bu, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan tadi mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu. Baik, jadi tadi yang sudah Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya yang sudah saya catat ini ya Bu. Ya. Memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai coaching, yaitu tadi sebagai kemitraan. Ya. Kemudian tadi Ibu terbukti dengan ketika ngobrol dengan seorang coaching tadi, Ibu sudah tidak ada perbedaan Bu ya. Jadi artinya Ibu dan coaching tadi itu sudah seterata seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu tadi berusaha menggali kreatif dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi dari dirinya sendiri seperti itu Bu. Kemudian terkait masalah yang dihadapi si coaching tersebut, kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dari diri seorang coaching tersebut. Dan juga Ibu sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan PR supervisi tadi yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi, yaitu ada dua ya Bu ya. Ya. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua tadi apa Bu? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, itu sudah terlaksana dengan baik Bu, menurut catatan saya. Nah, dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat tadi bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tirta seperti itu ya Bu, di mana Ibu tadi sudah memulai dengan tujuan, kemudian adanya identifikasi masalah, kemudian adanya rencana, selanjutnya dengan adanya tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya ini, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan sungguh luar biasa. Nah, kemudian Ibu Yoli, ini ada beberapa pertanyaan terakhir Bu Yoli. Boleh ya Bu, saya Ya. tanyakan kembali. Iya Bu. Nah, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching Ibu yang Ibu lakukan tadi Bu? Iya. Jadi ini ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Terus yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek, ya seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop tadi ya Bu ya, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan
permasalahan tersebut. Oh, baik Ibu. Iya, jadi yang ingin Ibu tingkatkan adalah kehadiran penuh ya Pak Iya. Kaprisen ya. Ya, itu adalah harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Nah, kemudian saya berdoa semoga nanti yang apa yang Ibu inginkan ini bisa Ibu maksimalkan lagi dalam diri Ibu ya Bu. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti kedepannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan seperti ya Ibu ya. Terutama ketika kita melakukan pelayanan sebagai coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, terima kasih Ibu Yoli, Ibu sudah melakukan proses yang sangat luar biasa. Semoga Ibu ini dapat berdampak bagus untuk Ibu dan kedepannya. Baik Ibu Yoli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.